lu boleh jadi orang yang positif, tapi lu soalnya boleh paksakan apa yang menurut lo positif untuk kepada orang itu. Oh, ini positif. It's okay not to be okay. Yes, ya. setuju. Lu soalnya harus baik-baik saja dalam ini hidup. Lebih baik memahami ketimbang menghakimi. Welcome back to Ba Omong Nonstop, sonde asal Ba Omong. Apa kabar Ba Saudara semua? Jumpa lagi bersama Kak Andi di Ba Omong Nonstop. Dan di session ini Kak Andi sudah kehadiran bintang tamu, ya, seorang founder dari VVIP Entertainment. Dan orangnya luar biasa sekali, Kak Andi kenal baik, dan Kak Andi pikir Kak Andi akan membahas satu isu yang sangat menarik di kesempatan kali ini bareng sama beliau, dan kayaknya paling pas untuk berbincang dengan orang ini. Siapa dia? Inilah dia, Kak Rifani Bistolen. Hai. Tepuk tangan dong. Hai Kak Rifani, apa kabar? Halo Kak Andi, luar biasa. Luar biasa ya. Yes. Wow, semakin hari semakin cantik aja Kak Rifani. Bisa banget. Oke, anyway Kak Rifani, gimana anak-anak VVIP Entertainment pada lancar, aman semua di pandemik ini? Puji Tuhan, aman semuanya, pada sehat-sehat dan ya tetap aktif walaupun hanya dari rumah aja. Iya, pokoknya buat teman-teman semua stay at home ya, di rumah aja kita tetap bisa produktif kok ya. Setuju. Oke, Kak Rifani, thank you banget karena sudah bisa hadir di Ba Omong Nonstop di episode kali ini. Dan juga kita bakalan membahas nih Kak Rifani satu isu yang menarik yang akhir-akhir ini menjadi tren. Dan isu itu bakalan Kak Andi bocorin sebentar karena kita bakalan mengajak Kak Rifani untuk bermain dulu, Kak. Udah tahu kan? Udah dong. Permainannya apa? Udah Dan banget. permainannya adalah rogo-rogo. Oke, jadi tabung rogo-rogo sudah ada di depan kita berdua nih, Kak Rifani. Kak Andi mungkin bakalan kasih rule of the game-nya dulu ya. Jadi di sini ada gulungan-gulungan kertas. Di dalamnya ini terdapat pertanyaan dan juga tantangan. Jadi kalau Kak Rifani dapat pertanyaan, berarti Kak Rifani harus jawab dengan Jujur. harus dong. Masa bohong? Karena iya dong. Nggak boleh bohong-bohong di sini Harus ya. jujur, oke, Iya. siap. Terus kalau Kak Rifani dapat tantangan, maka Kak Rifani harus wajib untuk melaksanakannya dengan ikhlas. Tapi tenang, karena Kak Rifani nggak sendirian. Kak Andi bakalan bareng temani Kak Andi. untuk bermain. Oke, siap. Dan kayaknya ini bakalan jadi permainan terakhir saya. Kenapa tuh? Ya, nanti baru saya Oh, kasih oke, tahu. baiklah. Oke, ladies first. Silakan Oke. Kak Rifani. Langsung gitu ya? Langsung rogo-rogo. Siap. Semua teman-temannya Kak Rifani mungkin sudah lihat juga di episode-episode yang lalu, paling doyan yang namanya rogo-rogo, Kak. Iya, sudah hampir setiap episode Fani nonton, bukan hampir, kayaknya setiap episode wajib nonton. Iya, harus Always setel dong. pengingatnya. Yes. Dan ini kayak game yang ditunggu-tunggu nggak sih? Dan sekarang akhirnya merasakan sendiri ya. Iya, betul. Ternyata Iya. sensasinya seperti ini ya. Nah, jangan terlalu lama rogo-rogonya, Kak. Keluarin kertasnya biar kita langsung membaca kira-kira Kak Rifani mendapatkan pertanyaan atau tantangan. Oke. Iya, mau dibantuin baca? Sudah dapat nih, Kak. Boleh? Boleh? Aduh, manja banget ya. Boleh lah. Oke, kita bakalan membaca ini kira-kira gulungan yang Kak Rifani dapat ini pertanyaan atau tantangan. Wow, ini adalah challenge. Wika ya. Ya. Dan challenge-nya sebenarnya so simple. So Apakah simple itu? ya. Udah, Yaitu Kak Rifani harus menyanyikan lagu dangdut. Ya. Wih. Harus nyanyi lagu dangdut Kak Rifani. Ya. Dangdut. Nyanyi lagu dangdut. Kak Rifani kan biasanya penyanyi juga kan? Iya. Iya, tapi mungkin Tapi ya, bukan genrenya yang- beda ya. Iya, iya. Iya, dan ini kayaknya menjadi satu tantangan buat Kak Rifani untuk menyanyikan Wih. lagu dangdut. Oke, Boleh. so buat teman-teman semua, saudara semua, ayo kita diam sejenak. Kenapa? Kita akan mendengarkan suara emas dari bintang yang fenomenal di Nusa Tenggara Timur. Please welcome Rifani Bistolen dengan lagu dangdutnya.
Oke. Tolong yang lagi nonton tangannya di atas. Jempol, lebih kepada jempol ya. Jempol ya. Di belakang kamera juga boleh. Ya, siap. Kita mulai ya, Kak. Kandi Boleh. juga. Ya, Kandi juga ya. Oke, siap. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, terasa apa guru? Kembali gelora jiwa mudaku gitu Salah, ya. Kak, salah. Oh, salah ya. Salah. Oke, ulang. Ulang, boleh ulang. Kaget, Satu, kaget ya. kaget. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi bener, cinta yang Pikir kamu bantu, baik. Oke, baik. Kandi itu selalu membantu narasumber yang ada di sini. Betul. Tuhan, jagalah orang-orang baik seperti saya. Oke? Amin. Oke. Ya, mulai. Satu. Tipis-tipis ya. Oh, boleh. 1, 2, 3. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena, karena tersentuh oleh. Oke, kita berikan tepuk tangan. Gak apa-apa, soalnya memang bukan penyanyi dangdut. Iya, enggak masalah. Justru kita perlu kasih appreciate kenapa Kak Rifani ternyata mau keluar dari zona nyamannya dan akhirnya menerima tantangan dari tim kreatif Baomong Nonstop. Tahu toh? Keren ternyata. Oke, sekarang gilirannya Kak Andi lagi ya. Kira-kira bakalan dapat apa? Aduh. Tantangan tantangan please. Ada. Kak Rifani mau bantu baca? Dengan senang hati. Iya. Ya. Kita harus saling membantu satu sama lain. Pak malas. Dapat apa? Pertanyaan atau tantangan? Pertanyaan. Oke, ini bakalan jawab bijak lagi atau lebih seru-seruan? Kalau jawab santai. Pertanyaannya adalah, kepada siapa kamu pernah memendam perasaan? Kepada siapa? Itu harus disebutin namanya gitu? Iya. Siapa Kak? Oke, kepada siapa? Sebenarnya hampir sering sih yang namanya memendam rasa sih Kak Rifani, karena jujur hampir beta tuh tipikal orang yang kalau ketika sudah ajak nyaman bicara, kita udah kayak percakapannya sudah nyambung gitu, itu akan menciptakan rasa nyaman dan akhirnya memendam rasa sih. Berharap bahwa one day gue bakalan dapat orang yang seperti ini, seperti itu. Kak gitu. Belum jawab pertanyaan Kak, jangan kasta putar. Jangan kasta putar. Iya, oke. Besok bayar dangdut tadi ya Kak. Oke, gini aja lebih aman. Kak, gini aja lebih aman lah. Dari episode awal sampai episode saat ini, narasumber mana yang Kak Andi memendam rasa untuk yang cewek? Gitu aja, mau nggak? Bisa sih. Bisa sih. Oke, kalau gitu itu jawabnya sangat gampang. Saya masih tetap pilihannya di Tiara Whitford. Aduh. Oh, ini gara-gara ini ya Kak? Gara-gara ini tuh? Iya. Ingat loh Kak, ingat. Soalnya itu susah sekali. Kita kebetulan tiba-tiba langsung disuruh untuk sulap dan akhirnya ini yang mau buat Kak Rifani aja susah loh. Oh begitu? Iya, karena khusus untuk dia aja. Oke, so lanjutkan. Ya, lanjutkan Kak. Memang informasi. Iya. Oke, next. Siap, sekarang giliran Kak Rifani lagi. Kira-kira bakalan dapat apa nih? Mudah-mudahan Kak Rifani dapat pertanyaan kurang lebih hampir sama ya. Karena beta juga penasaran. Oke, beta bantu Kak. Beta bantu. Akhirnya beta pembahasa Kupang so agak lebih baik Kak. Oke. Sepanjang episode 1 sampai episode sini nih orang-orang pada banyak yang komen, Kak Andi pembahasa Kupang kurang bagus. Dan akhirnya sekarang belajar toh Kak. Belajar. Dan kayaknya Kak juga menyesuaikan di narasumber beta lihat. Betul. Kak terlalu cerdas. Saya suka perempuan cerdas tuh. Oke, kita lanjut ya di Rogo-Rogo nih. Hal apa yang tidak kamu sukai tentang saya? Tentang saya itu berarti saya dong. Kan itu yang pertanyaan toh Kak? Iya. Oke. Apa yo kira-kira hal apa yang kamu tidak sukai tentang saya? Yang beta Sony suka tentang seorang Kak Andi. Kita udah berapa kali ketemu sih? Ngeri lah ya. Oh. Ini nih bakalan membuat percakapan kita sampai akhir kurang bagus nggak sih? Tergantung dari jawaban apa yang Anda berikan gitu loh. Betul. Iya. Beta suka Kak Andi karena Kak Andi terlalu kreatif. Oke. Yang kedua, beta suka Kak Andi karena
sekalinya Kak Andi bikin kontennya langsung bagus mati. Dan yang ketiga, bisa suka Kak Andi karena ini hari Kak Andi bawa Beta datang di sini. Good answer. Ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang tidak suka saya karena hal-hal positif yang saya lakukan. Kenapa? Karena itu memicu saya untuk membuktikan bahwa I can do this. Oke, so kembali lagi ke rogo-rogo. Silahkan Pak, jangan sengaja. Sengaja Kak, betul terjadi nih. Coba. Apa adanya. Oke, sip. Apa ya? Tantangan surprise. Serius? Apaan? Ini kayak pertanyaan sih, cuman. Pertanyaan kok? Kayak Kak curhatan baru keluar, tadi langsung munculin pertanyaan. Serius kok? Serius Kak. Oke. Coba ya, ini sepertinya tantangan suruhan. Sebutkan salah satu bahasa Kupang yang kamu tidak tahu artinya. Bahasa Kupang yang Beta tahu. Ya, yang Kak Andi tahu di part itu apa? Soalnya di episode-episode yang lalu tuh banyak narasumber yang so ajar Beta bahasa Kupang. Oke. Iya kan? Kira-kira sampai ini hari ini ada bahasa Kupang yang Kak Andi tahu di part kosannya. Apa ya? Aduh, ini loading lambat serius, Li. Ini loading lambat karena Beta sama sekali sana punya pemeliharaan kata-kata Kupang. Serius? Serius. Jadi kalau yang kayak kemarin kan bilang Makadodoto, terus juga Tapaleuk, itu kan sudah diberikan pencerahan gitu ya. Apa ya Kak kira-kira? Atau mungkin ada satu kata yang Kak tahu terus Beta son tahu, coba Kak sebut. Makfafurak. Ah, itu apa? Itu tuh apa Kak? Beta serius, itu Beta tahu. Iya. Kalau orang Kupang menjelaskannya nanti begini, itu tuh kayak tafruik tuh. Oh. Tafruik le tahu Kak? Harba biru. Bukan le Kak, tafruik. Tafruik. Oh. Ya. Iya, kocar kacir, kacau gitu. Pokoknya darka. Apa tadi? Dia pernah apa tadi? Tadi apa dia berkata? Tafruik Kak. Coba ngomong di kamera Kak. Dia tafruik. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Karifani. Dan akhirnya kita berhasil untuk menyelesaikan misi rogo-rogo. Good job buat kita berdua. Dan sayang banget buat tim kreatif karena Anda kalah lagi bersama Kak Andi dan bintang tamu di sini. Ya, lain kali coba lebih memikirkan games-games yang lebih seru lagi. Ya. Ini easy. Terlalu gampang. Terlalu gampang. Angki, Cicu, bisa nih. Easy. Oke, ada hal yang lebih penting lagi yang akan kita bahas dan kita akan bahas bareng sama Karifani karena ini terkait tentang kesehatan mental. Oke. Kesehatan mental juga dan kita bakalan membahas tentang topik yang sekarang lagi tren banget namanya toxic positivity. Ya, karena Karifani tahu nggak sih 1 dari 4 orang setiap tahunnya mengalami yang namanya kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, dan salah satu akibatnya adalah dari toxic positivity itu sendiri. Kita bakalan bahas bareng sama Karifani di segmen Chit Chat bareng sama Kak Rifani Bistolen. Oke, Kak Rifani, kita bakalan membahas topik mengenai toxic positivity itu sendiri. Sip. Nah, Kak Rifani pernah dong dengar kata toxic positivity. Bahkan mungkin hampir banyak saudara yang nggak sadar ternyata mereka itu berada di lingkungan yang memang toxic positivity gitu. Dan hari ini kita bakalan kaji lebih dalam apa sih sebenarnya toxic positivity. Tapi sebelum itu nih, Kak Andi penasaran nih Kak Rifani. Ya, pernah nggak sih Kak Rifani merasa atau pernah mengalami nggak sih ketika Kak Rifani lagi sedih, kecewa, bahkan mungkin lagi ada masalah hidup gitu ya Kak Rifani ya, baik itu mulai dari pekerjaan ataupun cerita cinta Kak Rifani, ya kan? Dan Kak Rifani ingin luapkan, tapi pengen didengar oleh orang lain. Jadi pengen ada teman curhat. Tapi akhirnya teman curhatnya ini ngomongnya kayak gini, ya udah, sudahlah, nggak apa-apa, ambil aja sisi baiknya gitu loh. Oh, ya udah, semua tuh akan baik-baik saja, ya kan? Jadi seolah-olah memaksa Kak Rifani untuk terus memiliki yang namanya positive vibe. Sedangkan ada luapan emosi yang tak terbendung yang ingin dikeluarkan. Pernah nggak mengalami demikian?
Oke, Kak Andi. Jadi kalau berbicara soal pernah tidak pernah, pernah. Itu seperti apa tuh, Kak? Jadi toxic positivity yang kayak tadi Kak Andi sempat bahas itu pernah. Kenapa bilang pernah? Karena dalam keseharian pun selalu dipaksa untuk fun lo harus terus jadi seseorang yang positif. Apalagi dengan background sebagai putri and then sebagai leader juga di VVIP, itu kayak BPMOS itu kayak sambil dikeluarkan, Kak. Jadi kayak semua yang datang tuh harus kayak fun lu sambil boleh marah, fun lu sambil boleh sedih, fun lu harus yang kayak minta untuk kita tuh jadi sosok yang harus pura-pura baik, pura-pura kuat. Pokoknya lu jangan jadi sosok yang kantara noe, kalau kata bilang sini kantara lemah. Pokoknya lu harus jadi strong woman lah. Dan itu hal tuh yang kadang bikin beta jadi kayak beta mau marah, beta mau menangis, beta tuh mau kecewa, tapi Sony bisa karena tiap kali mau cerita di orang, dong pun tanggapan adalah kok itu saja masa seorang Fanny Sony bisa. Masalah kici ana saja jangan begitu. Tak usah tak usah urus hal-hal begitu dong, Sony penting urus yang lain kayak ada yang lebih penting ketimbang lu urus itu barang dong. Betul. Itu kici ana. Nah itulah yang sebenarnya kita sadarin. Memang teman-teman ini memberikan satu memang pengen untuk kita supaya stop dengan masalah itu, nggak usah terlalu berpikir banyak gitu kan. Tapi sebenarnya mereka nggak sadar bahwa mereka itu adalah pelaku daripada toxic positivity itu sendiri, Kak. Iya, bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak juga, Kak. Karena kalau mau dibilang, kadang ketong juga ingin menguatkan ketong pun teman, ketong ingin melihat dong Sony sedih, ketong mau dong tuh semangat. Tapi ketong lupa bahwa toleransi masing-masing orang dengan rasa sedih, kecewa, marah itu beda-beda. Betul. Bisa saja beta mungkin yang kayak hal sepele beta kayak ini aman. Tapi belum tentu orang lain bisa anggap itu biasa saja. Mungkin bagi dia itu suatu hal yang sangat besar, Kak. Jadi beta Sony bisa kayak bilang, sono saya ini kecil anak selalu bisa lewat Bagi ketong bisa bilang begitu, tapi bagi dia itu sesuatu hal yang sangat amat besar, yang dia bahkan Sony tahu cari jalan keluar dari itu tuh kemana. Nah, ini yang memang harus disadarin bahwa rasa kompromi terhadap setiap persoalan hidup itu setiap orang punya kadar masing-masing, Kak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi kita nggak boleh samain dong. Iya kan? Kompromi mungkin dengan persoalan A, Kak Ripani berbeda dengan respon Kak Andi dengan persoalan yang sama, gitu kan? Betul sekali, Kak. Iya. Karena kalau mau dibilang ya, dari kecil ketong sehidup berbarengan dengan yang namanya positif dan negatif. Ketong bisa hindari itu ada sama kayak yin and yang nggak sih, Kak? Benar, setuju. Nah, jadi balance dari kecil sebenarnya. Cuman seiring berjalannya waktu, ketong dituntut untuk selalu positif, selalu melihat apapun dengan positif. Sampai ketong tuh lupa, bahkan kadang ketong menyangkal hal negatif itu. Iya. Yang sebenarnya kadang ada baiknya buat ketong. Benar. Karena kalau itu hal negatif Sony ada atau ketong Sony pernah alami, ketong Sony bisa belajar untuk jadi lebih baik, Sony sih. Betul, setuju. Itu ya, Kak. Itu yang kadang-kadang ketong selalu dipaksa oleh lingkungan, oleh orang terdekat, bahkan terkadang oleh orang tua, Kak. Iya. Untuk selalu jadi positif, padahal sebenarnya ketong ingin meluapkan sesuatu hal yang bisa dibilang manusiawi. Manusiawi, gitu. Ketika kita ingin marah, kita marah. Ketika kita ingin sedih, maka boleh kita menangis. Boleh. Ketika kita ingin bahagia, boleh kita tertawa. Atau kita meluapkan rasa itu dengan apa yang memang ada di dalam perasaan kita. Ya, setuju. Jadi itu fine-fine aja, Kak ya? Fine, totally fine. Iya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita mengeluapkan emosi yang memang kita pendam selama ini dan tiba-tiba kita ingin meluapkan, kita menjadi orang atau takut dinilai menjadi pribadi yang lemah. Iya kan? Dan itu yang banyak banget di sosial kita saat ini, Kak ya. Banyak banget yang memandang remeh kesehatan mental, apalagi seolah-olah apa yang mereka lakukan itu hanya demi kebaikan orang lain. Padahal mereka nggak sadar ada perasaan yang memang dipendam selama ini yang kalau tidak diluapkan itu bisa menjadi penyakit. Ya, setuju sekali, Kak. Kalau misalnya toxic positivity ini ibaratnya dibiarkan terus-menerus atau membuat ketong akhirnya Sony bisa luapkan ketong punya emosi
emosi, itu bakal bikin ketong jadi kena, itu dia tadi, berpengaruh ke kesehatan mentalnya ketong. Ketong bisa stres, ketong bisa cemas berlebihan, ketong bisa susah tidur, ketong bisa punya trust issue, dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya yang datang dari toxic positivity itu sendiri. Benar banget gitu. Jadi memang benar-benar kalau teman-teman ingin meluapkan emosi, boleh luapkan saja. Ya, it's okay. Itu fine-fine saja. Ya, Kak Andi setuju dengan apa yang tadi Kak Rifani bilang, bahwa itu memang manusiawi, ya kan? Karena gini loh, perumpamaannya kalau kita bikin perumpamaan pun juga, bayangin kalau kita makan tanpa BAB. Kak Rifani bisa bayangkan seperti apa nggak? Iya kan? Jadi apa yang masuk tanpa kita keluarin lagi, ya itu pasti akan sangat-sangat menyengsarakan kita sendiri gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalkan memang kalian mendapatkan problem, masalah dan segala macam emosi yang ada, maka keluarin aja, ya kan? Bisa nggak setuju? Karena kalau siang saya terus soalnya asik Kak. Betul. Harus kalau ada siang saya terus nanti beta pun ton kulit tambah naik nih. Harus ada malam lah Kak. Dan ini mudah-mudahan ya teman-teman yang biasanya mungkin mendapatkan apa ya, dapatkan saran ya kan dari teman-temannya juga gitu ketika mengalami satu yang namanya masalah. Ya kan, pengen jadi teman curhat tapi ternyata teman curhatnya itu selalu mengeluarkan kata-kata sudah usah lu pikirkan dan segala macamnya, atau aduh ini barang nih Ju hanya masalah kecil Safan, ngapain lu terlalu pikirkan, itu yang kemarin-kemarin bully lu tuh anak kici, buat apa lu pikirin gitu loh. Tapi kalau memang Kak Rifani mau untuk luapin ya luapin aja, sah-sah saja. Tapi after itu yang bakalan kita bahas lagi kemudian gitu ya, gimana cara kita mengkontrol diri kita. Setuju Kak, karena ketong sudah dilarang kan untuk speak up, apalagi untuk sesuatu hal yang beta rasa itu baik buat ketong dan buruk buat orang lain. Iya, benar banget. Karena kayak misalnya contoh saya ini yang beta pernah alami Joy Kak, sonde jarang beta punya anak-anak di entertainment itu dapat masalah, dan misalnya dong sonde berani untuk turun tangan, dong ngadunya ke beta dong. Jelas dong, kan foundernya, momnya gitu kan, ibunya. Bantu dong. Nah, beta bantu sebisa beta saja. Kenapa beta sonde langsung kasih kuat dong itu saat? Kenapa beta sonde langsung kayak, oh Andi lu kuat, sono satoy, ini dunia entertainment jadi santai sa. Beta langsung kayak gitu Kak. Karena beta tahu bahwa yang dia butuhkan adalah empati, bukan simpati. Dia mau kemana caranya dia punya leader ini juga merasakan apa yang dia rasakan. Jadi yang beta tanyakan pi dia adalah, lu maunya kemana? Lu cerita dulu, mau dengar. Lu maunya kemana? Tolong togor doh. Oke, mau togor, tapi dengan catatan lu tidak 100% benar, lu tidak 100% salah. Dan apa yang beta lakukan, lu perhatikan. Jadi lu bisa belajar, beta juga bisa kontrol. Seperti itu. Jadi ketika menyelesaikan itu masalah atau beta kasih pengertian pi orang yang misalnya melakukan hal-hal yang negatif atau buruk lah kepada be punya talent ini, be berusaha sebisa mungkin untuk kasih dong pengertian bahwa yang bosong lakukan itu bisa berpengaruh buruk untuk be pung talent. Beta Sony bilang bahwa oh lu salah Sonde. Dia bilang tolong sadar apa yang bosong lakukan itu bisa membawa dampak buruk bagi beta punya talent. Nah, berbicara tentang kesehatan mental juga kan? Ya. Akhirnya. Betul sekali Kak. Karena kita bisa anggap remeh masalah kesehatan mental. Iya. Dan ini juga bisa memukul ibarat kata kita bisa menampar online juga teman-teman yang sekiranya ketika kita speak up yang berkaitan tentang kesehatan mental yang terjadi, baik itu di diri kita ataupun mungkin di orang-orang kita gitu ya, dan mereka bilang kita tidak dewasa. Betul kan? Sekali Kak. Dengan ujung-ujungnya bahwa kita tidak dewasa, Rifani Bistolen tidak dewasa, Andi Zulkifli tidak dewasa ketika kita meluapkan emosi itu. Padahal ya memang perlu dong teman-teman. Jangan pernah membatasi seseorang untuk meluapkan emosi sedih atau bahagianya. Karena jangan sampai kita berada di level di mana ya kebahagiaan itu hanya menjadi ilusi semata. Gitu. Ya, beta setuju sekali Kak. Karena kalau misalnya ketong terus menyangkal itu rasa
sedih, rasa marah, rasa kecewa, yang ada ketong sendiri yang sakit. Betul. Bayangkan kayak misalnya beta sakit hati nih, beta mau cerita. Misalnya beta sanggup untuk pendam itu rasa sakit hati sendiri. Beta mau cerita nih, tapi ketika orang-orang yang beta mau cerita itu datang, dong langsung yang kayak malahan membandingkan dong pung masalah dengan beta masalah. Wow. Ya kan, jadi kayak misalnya beta cerita bilang, oh ya beta berhabis putus nih, beta punya terlalu ator-ator beta dan kayak gini-gini. Hilu nih mas lebay, beta pun itu lebih parah, beta dapat pukul gini. Jadi pada saat ketong nih sebenarnya mau curhat, mau dapat meluapkan ketong pung perasaan sakit hati ini, justru ketong jadi jadi tadi ya gara-gara dong pun cerita. Ketong langsung dijudge bahwa lu berhak cerita karena lu masalah tuh sepele. Be masalah lebih besar lu. Dan nggak boleh. Iya. Ya kan? Ini menarik sekali Kak, kalau berbicara tentang curhatan dan dari pengalaman yang Kak Rifani alamin gitu ya. Kak Rifani membutuhkan sosok yang minimal itu harus seperti apa sih, dan ini juga bisa menjadi pengetahuan buat saudara di luar sana ketika teman kita mengalami satu yang namanya masalah atau mengalami sesuatu yang memang mereka butuh teman curhat gitu loh. Tindakan atau sikap apa yang harus kita ambil nih Kak Rifani sebagai teman ya, supaya bisa membantunya, bukan malahan menjadi toxic positivity. Oke. Jadi kalau menurut BTK, dan ini pun selama ini beta coba lakukan dan it works. Dalam artian ketika ada kawan yang misalnya curhat karena paling sering putus cinta ya, itu datang selalu apa? Nangis dong. Iya. Ada yang mungkin datang belum menangis, tapi ketong lihat bahwa dong semua menangis nih. Air mata istilahnya sudah di sini lah. Betul. Ketong soalnya boleh langsung kayak, aduh jangan menangis, aduh jangan menangis, jangan langsung kayak gitu. Justru marah ketong yang harus peluk dong dan biarkan dong menangis. Dan pada saat dong menangis ketong jangan ngomong apa-apa lah istilahnya. Diam sesu. Karena dong lagi mau meluapkan dong perasaan yang dong soalnya bisa luapkan di orang lain. Yes, ketika dong datang pilu dengan itu air mata, dengan itu rasa kecewa, dengan itu rasa kesal, artinya dong percaya dengan lu. Artinya dong percaya dengan lu, dong yakin bahwa lu adalah orang yang tepat untuk dong keluarkan dong pung keluh kesah, dong keluarkan dong pung air mata, dong jadikan sandaran. Jadi ketong jangan langsung yang kayak ih jangan menangis atau kayak langsung kasih nasihat itu saja. Biarkan dong luapkan dulu, kasih waktu untuk dong luapkan, biarkan dong menangis, biarkan dong cerita dulu. Setelah dong su cerita semua setelah dong su menangis, baru tanya lu mau kemana. Oke, itu yang biasa Kak Rifani lakukan. Lu rasa lebih enak kalau kemana, ketong bikin apa. Jadi ketong harus langsung masuk di nasihat. Iya, betul. Jadi harus dengerin dulu masalahnya mereka. Jadi pendengar yang baik dulu. Jadi kita siapin kuping kita dua ini hanya untuk mereka gitu ya. Untuk mendengar setiap apa yang ingin mereka sampaikan. Ketong perhatikan baik-baik apa yang dong cerita, ketong dengar baik-baik. Kalau dong mau menangis, peluk dong, biarkan dong menangis. Jadi jangan kayak kan ada menangis dan bilang, lu berhenti lu tolong ribut deh nanti tetangga dong nggak malu kan di sini. Jangan kayak gitu. Biarkan dong luapkan. Nah ini bisa jadi tips buat teman-teman yang akhirnya pengen ingin support temannya, tapi selama ini kan kayak kok tiba-tiba ada nih satu kalimat yang toxic positivity, di mana berpikir positif, kalimat-kalimat positif bisa menjadi racun gitu kan. Nah, ketika teman-teman jadi bingung nih antara saya ingin tetap memiliki yang namanya positive vibe, ketika teman saya curhat sama saya pengen untuk memberikan solusi sama dia, makanya saya berikan nasihat di awal. Nah, sekarang kita udah sharing nih, tadi Kak Rifani juga sudah bagi tipsnya bahwa ketika ada teman kamu yang ingin curhat sama kamu, kalau dia lagi sedih, biarkanlah dia menangis. Caranya apa? Kamu rangkul, kamu peluk, kan? Atau kamu elus-elus aja gitu juga, itu sudah sangat membantu nggak sih? Dan Kak, itu adalah satu hal kecil yang sebenarnya dampaknya besar bagi orang yang butuh bahu untuk bersandar. Mungkin dia soalnya bisa menangis di kamar sendiri, tapi ketika ada orang yang datang rangkul dan tepuk-tepuk di belakang atau di bahu, itu lebih dari itu luar biasa. Cukup kita dengerin aja, cukup kita no comment dulu, ya kan? Karena dan belum kita tentu lakukan ketemu dengan nasihat langsung masuk di itu orang. Karena emosinya lagi ini nih, lagi nggak stabil. Kalau ketemu langsung masuk dengan nasihat, dengan judgement,
Son akan masuk itu saat. Iya, makanya Kasih mereka los butuh dulu sentuhan ibaratnya. gitu ya, sentuhan secara langsung. Iya, gitu. sentuhan, betul. Ya kalau teman, jadi teman-teman kalau dapat masalah ya cobalah, atau mungkin temannya dapat masalah bisa lakukan apa yang sudah dibagikan oleh Kak Rifani ya. Itu masih simple tuh. Oke, itu paling sederhana Ya, paling dan tapi itu sederhana. sangat berdampak. Berdampak Kak, sangat-sangat berdampak. Dan Kak Rifani pernah mendapatkan orang seperti itu nggak dalam Pernah. kehidupan Kak Rifani? Orang yang kayak begitu ya. Orang yang nggak langsung ini ngejudge ya. kamu dengan advice dia, tapi langsung kayak, oke, come on, Rifani, misalkan contoh nih, telepon sama Kak Andi, Kak, saya ada masalah, saya pengen ke situ gitu, langsung pas datang langsung, ya, maybe ada orang yang bakal, kamu ada masalah apa? Saya siap dengar. Salah Pernah satunya nggak? di Bibu sebelah. Salah satunya Kak Andi. Ada banyak juga, ada Bipung sahabat-sahabat yang di betul-betul circle terkecil. Oke. Ya, kalau itu orang-orang dong betul-betul yang kalau besok datang muka turun sedikit lu tahu ya bikin apa. Oh, iya. Lu Lebih baik tahu ini mau curhat. no comment, su dulu Ya, tahan. tapi Kalau dong dia- bukan karena su tahu jadi dongkas los, ibaratnya be buka pintu jadi dongkas tinggal dong si bude nabung Iya. deh. Dan Kita remember, langsung dengar. remember that pernah lu pernah lu nangis, Iya. ya kan karena ada satu momen, Iya. and then Beta tuh jadi takut sendiri untuk lu kenapa gitu kan, ya kan? Jadi biarin dia Iya, nangis iya. dulu, biarin dia nangis. Tapi setelah after dia nangis dia udah luapkan emosi dia dan akhirnya dia udah mulai nih bisa diajak ngobrol, baru tuh kan dia Ya kan, masuk. ya kan gitu. berasa kan kalau Iya. misalnya ketika ketong kasih biar dulu itu orang meluapkan di pung perasaan ketimbang ketong langsung dorder dia dengan pertanyaan lah istilah gitu. Jangan bikin Iya. orang akhirnya jadi ya tadi yang sempat Kak Andi bilang, jangan sampai kita membatasi kebahagiaan orang untuk meluapkan emosinya. Iya. Dan kita berada di titik dimana bahwa kebahagiaan itu cuma ilusi semata, dimana setiap orang tidak berhak untuk bahagia karena setiap orang harus dituntut untuk selalu berpikir positif. Selalu mempunyai positive vibe yang berlebihan. Ya kan, padahal mereka pengen untuk juga luapkan emosinya. Iya, betul itu Wow. Kak Andi. Karena yang kayak tadi sempat di awal tarik kembali sedikit orang tua dalam artian ketong sudah dari kecil dengan orang tua, misalnya hal-hal sepele langsung dari ketempung lingkungan, ketong langsung ketemu kawan kan ketika Iya, kecil, betul. dari rumah dulu. Lingkungan pertama adalah keluarga. Dari keluarga ibaratnya dong langsung kayak, ih kok hanya begitu saja. Iya. Lu anak yang kuat, lu anak tegar, apalagi kalau anak sulung ya. Nah, Jadi kakak tuh son boleh palese, nanti Betul. son bisa kasih contoh di Adi, jadi kakak tuh harus kayak gini. Itu jadi toxic positivity Kak, seriusan. yes, serius kita Iya. kita pengen Iya. untuk ya lagi-lagi kita pengen untuk berekspresi tapi dibatasi. Ya, beta Dan ya, dan kita akan membahas itu karena ini menarik sekali, kita simpan dulu. Kita akan membahas tentang apakah keluarga menjadi biang dari toxic positivity itu sendiri. Ya, kita akan lanjut di segmen berikutnya bareng sama Kak Rifani Bistolen dan Kak Andi di Toxic Positivity, Pak Omong Nonstop, Sonde Asal, Pak Omong. Nah, menarik sekali nih kita membahas tentang toxic positivity bareng sama Kak Rifani Bistolen. Dan tadi sempat ada satu statement yang mengatakan bahwa ternyata ya ini sebagian aja ya, nggak keseluruhan ya, sebagian daripada biang dari toxic positivity itu adalah orang tua, pola asuh orang tua yang mungkin keliru ya. Kita bakalan membahas itu dengan Kak Rifani Bistolen. Ya, Kak tadi sempat Kak bahas nih masalah ternyata banyak yang mengadu juga ya, anak-anak milenial saat ini yang mengadu bahwa ternyata toxic positivity itu mereka sudah rasakan saat mereka berada di lingkungan pertama dalam hidup mereka, yaitu adalah lingkungan keluarga. Nah, tanggapan Kak Rifani seperti apa nih? Oke Kak Andi, jadi kalau mau dibilang toxic positivity itu datangnya bukan hanya dari lingkungan kita sehari-hari ya, bukan hanya dari sahabat, Iya. teman, lingkungan kerja, tapi bahkan dari lingkup terkecil itu keluarga juga. Betul. Sadar atau tidak sadar, ketong semua pasti pernah merasakan itu. Seperti misalnya, ketempung kehidupan diatur. Yes. Dalam artian, lu harus sekolah di mana, lu harus kerjanya seperti apa, nanti lu harus nikah dengan siapa juga misalnya. Itu adalah contoh-contohnya sih ya. Contoh-contohnya. And then,
Kayak misalnya ketika ketong gagal atau ketong Sony bisa melakukan suatu hal yang diinginkan oleh orang tua, dong langsung yang kayak, ay masa bagian solusan bis, lu bukan bapak pu anak nih. Benar. Lu bukan mampu anak kayak gitu. Atau kayak misalnya masa begini harusnya lu lebih bisa lah, masa tante ini pu anak bisa, masa lu Sony bisa. Oke. Ya kan? Itu Hal-hal udah yang masuk seperti ke itu. toxic positivity yang Simple. sederhana dan memang sering kita dengar di kehidupan di lingkungan pertama kita ya gitu ya, Ya. Kak, ya, yaitu keluarga gitu. Dan suka membandingin nggak sih, seperti Ya, itu kayak tadi. anak pertama tuh harus kuat supaya Ya. bisa dicontohin sama Anak, adiknya ya, betul, gitu betul, kan. betul. Aduh, itu pola parenting yang memang apa ya, tidak sesuai dengan zaman now nggak sih sama anak-anak milenial saat ini? Ya, apalagi di era sekarang ini, Kak, apa-apa serba scrolling sosial media. Ya, Itu lebih toksik lagi tuh. benar. Lebih toksik lagi karena ketong lihat segala sesuatu yang positif ini dari sisi sosial media. Di sosial media semua serba positif, and then ketong scroll kayak gini, wih keren, wih beta harus kayak dia, ketong memaksakan ketong pun diri untuk positif versi itu, sedangkan ketong pun lingkungan saling mendukung. Kadang itu yang menjebak ketong tersendiri dalam ini toxic positivity ini. Nah, kalau berbicara tentang gitu, ini jadi ada satu pertanyaan menarik nih, Kak Rifa nih, ya kan? Bagaimana sih seharusnya kita bersikap untuk bisa membedakan antara benar-benar positif dan juga ternyata kita lagi toxic positivity? Oke. Jadi positif itu baik, tapi terlalu berlebihan juga tidak baik. Ya, segala sesuatu yang berlebihan soalnya bahaya. Iya. Tujuh Pas-pasan. overdosis nanti. Makanya overdosis jadi racun, toh kan? Betul. Nah, itu racun soalnya mungkin serang langsung ketong teklas. Iya. Sini bilang racun itu dia pelan-pelan. Ah, Dia menggerogoti pelan-pelan. betul. Nah, itu yang terjadi. Itu rasa positif atau hal yang ketong lihat positif, hal yang ketong omong atau ketong dengar selalu positif, itu akhirnya buat ketong jadi orang yang mati rasa. Oke. Orang yang mati rasa dalam artian ketong Sony bisa lagi merasakan sedih, ketong Sony bisa lagi merasakan kecewa, disgust atau kayak jijik atau jijik. sungkan kayak gitu. Oh, sungkan terlalu halus ya, jijik. Iya. And then ketong Sony bisa rasa marah Marah, betul. karena ketong dituntut untuk terus berpura-pura baik demi itu kepuasan orang lain Yes. atau positif di mata orang lain. Benar. Sedangkan itu sendiri jadi racun buat ketong. Iya. Ketong Sony bisa buat ini itu hanya karena nanti orang bilang lu tol negatif, lu bawa negatif vibes datang sini. Iya. Nah, hal-hal yang positif itu baik apabila Sony dipaksakan. Iya. Sony dipaksakan. Misalnya yang menurut beta positif, bisa dipaksa Pika. Secara sukarela. Iya. Secara sukarela kita mau untuk mengikuti. Iya, Itu betul. berarti fine-fine aja ya. Fine-fine aja. Dan ketong tunjukkan bahwa yang ketong lakukan ini positif. Biarkan dia menilai, biarkan dia meniru. Benar. Mudah-mudahan ya konten-konten dari Mbak Omong Iya. Nonstop episode 1 sampai episode saat ini juga bisa membuat Betul. teman-teman Basodara semua itu dengan sukarela untuk mendapatkan insight-insight dan juga Banget. mungkin advice dari teman-teman yang sudah jadi narasumber ya. Itu yang kita harapin sih. Dan jujur keren Kak. Be bilang keren karena terlepas dari Kak Andi di web sebelah ya. Oke. Atau ini editor di sini minta Iya, sebentar iya. di muka tepat lah. Oke. Terlepas dari teman-teman Mbak Omong Nonstop di sini, setiap konten itu punya pesan tersendiri. Iya. Soalnya semua yang di dalam tuh suruh ketong untuk harus jadi positif atau kas racun ketong dengan semua yang positif. Ada di dalam pembahasannya tentang hal-hal negatif, tapi membiarkan orang yang nonton untuk kemana caranya ketong olah itu tontonan, olah itu kata-kata, kalimat yang Kak ataupun narasumber keluarkan jadi sesuatu hal yang baik buat ketong. Iya. Kayak misalnya di episode 2 deh, Iya. ingat yang tentang pelecehan seksual. Oh iya benar, sama Kak Tiara itu. Ya, sama Kak Tiara. Ketong selama ini kan terkungkung dengan Sony boleh pakai pakaian yang kayak Iya. pakai saat ini. Ya karena nanti Sony baik. Ketong dituntut jadi positif versi orang-orang. Benar. Jadi lo kalau pakai pakaian terbuka lo negatif tuh. Iya. Padahal ketika jadi korban Sony dilihat dari lu pakaian Betul saja. sekali. Masih banyak penyebab atau pemicu-pemicu lainnya. Iya. Dan it's okay lu mau speak up. Lu harus speak up malahan.
Nah itu bikin ketong yang nonton juga terpacu untuk apa sih pesan dari ini konten ini hari, apa sih pesan dari konten berikut, apa sih pesan dari konten ini narasumber pengen ajar ketong untuk jadi orang yang kemana sih. Nah, Iya, jangan kita bisa ambil itu dan itu keren Kak. benar banget. Terima kasih Kak Rifani. Good job. Good job buat teman-teman Bamong Nonstop ya. Iya, karena memang kita juga harus membedakan nih, jangan sampai nanti dipikir bahwa wah ini kalimat-kalimat positif ternyata nggak bagus nih untuk kita. Makanya ada istilah toxic positivity. Yeah. Padahal sebenarnya kalimat positif yang tidak dipaksakan dan orang yang menerima hal tersebut mau dengan sukarela untuk menjalankan, maka itu akan menjadi positive vibe yang bagus untuk kehidupan dia, gitu kan? Itu akan jadi nasihat yang luar biasa, masukan yang sangat luar biasa, dan ketong pun akan dengan sukarela berubah Kak. Bener banget Kak. Kalau itu yang Kak kasih atau saran positif yang Kak kasih itu dengan tulus dan tidak memaksakan. Yang salah itu adalah ketika Anda memaksakan seseorang untuk membatasi emosi mereka ketika ingin mereka luapkan karena dengan alasan mereka harus tetap jadi pribadi yang positif. Dan itu nggak boleh. Ya mudah-mudahan ya dengan pembicaraan kita ini teman-teman pun juga sudah teredukasi dengan baik mengenai hal toxic positivity itu sendiri. Nah kita akan tarik lagi nih Kak. Kita main menarik menjadi satu kan gitu. Omong nonstop ya Kak. Iya. Tapi yang ketemu Omong soal asal bohong. Oh jelas, ya kan? Nah, oke, dan ini yang tadi kan kita membahas tentang banyak yang bilang bahwa orang tua bahkan tuh bisa menjadi biang dari toxic positivity itu sendiri karena sering memaksakan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang kuat secara sosial dan orang-orang yang selalu berpikir positif secara gambaran yang ada di kehidupan sosial kita. Padahal sebenarnya mereka pun juga harus bisa memahami bahwa kompleksitas daripada kehidupan anak muda zaman now itulah tidak sesuai dengan kehidupan mereka zaman all gitu. Betul. Nah, kalau Kak Rifani melihat ini, apakah ini relate dengan isu ini atau enggak? Sangat relate. Sangat relate karena apa? Ketika dulu kalau misalnya orang tua Fani terlebih khusus ya, itu mengajarkan biar mental enak, orang bilang mental enak adalah dengan papok. Iya, pukul dia selang, udah apa gitu salang, lu mau kena salang, kau mau kena kayu kudung, kau kena semua Kak. Ini badan serasa kayak gitu. Tapi ketika itu beta Sone anggap itu sebagai di orang tua tuh jahat sonde. Ketua waktu itu anggap bahwa ini memang pola ajar. Iya, pola ajar. Pola bahkan ajar buat sekolah, anak kurang ajar gitu. Iya, karena jam tidur siang. Iya, boleh. Karena jam tidur siang buka jendela lari main bola deh. Gitu ya. Jadi Anda laki banget ya. Karena di Kolua waktu itu tuh Kak, semua laki-laki Kak, perempuan. Oh ya nggak apa-apa sih. Sangat kecil. Ajak dia kan peleng. Ya. Di urat belum kuat. Jadi bahkan di sekolah pun kenapa pokoknya son kerja PR karena hantam, karena libas. Nah kalau dulu kayak begitu, oke, efeknya baik, ketong mental enak, ketong sone akan terlambat lagi, ketong sone akan sone tidur siang, ketong makan tepat waktu, ketong kerja PR. Karena takut itu kayu kudung tuh, kan bilang emas di ujung rotan. Nah itu zaman dulu itu oke. Nah sekarang kalau mau pakai begitu, bui Kak. Orang tuh bui, ya kan? Karena sudah ada hukumnya, sudah ada pasalnya gitu kan. Nah, undang-undang perlindungan anak gitu betul. Kan. Nah anak-anak sekarang karena kita sambil bilang dimanjakan, nanti bila toxic positivity gitu. Karena sudah disediakan perlindungan seperti itu buat mungkin waktu orang-orang yang bisa speak up ya sudah disediakan seperti itu. Jadi ya ketika dapat pola asuh yang sama dengan ketumpun zaman, Kak, dia akan memberontak. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Harusnya Sony begini. Ini berarti Bapak benci beta nih Mama menyesal kas lahir beta nih jatuhnya kayak begitu Kak. Iya, akhirnya anak-anak yang jadi memberontak karena memang tadi itu toxic positivity yang sudah dipendam gitu lama-lama emosinya. Niat orang tua itu mau ajar dia. Misalnya pulang malam nih, beta kan sering ya, pulang jam 2, jam 3. Nah, kalau misalnya Bapak Mama terapkan toxic positivity,
toxic positivity itu habis Kak. Habis. Jadi memang selama Karena ini jadi selama ini orang tua Kak Rifani itu sama sekali nggak menerapkan toxic positivity itu, atau Kak Rifani memang nggak merasa bahwa orang tua suka memaksakan kehendaknya untuk bisa Kak Rifani tampil tetap positif dalam hidupnya? Nggak. Oke, kalau seperti itu beta soalnya bisa bela juga orang tua, dalam artian setiap orang tua kan pasti punya kelebihan dan kekurangan Kak. Bemba pada mama pasti pernah ada di tahap dimana dong mungkin dong pung parenting soalnya seperti yang seharusnya. Dalam artian ketika beta dapat pukul atau misalnya beta dapat marah, beta soalnya boleh balas. Oke, baik sebenarnya supaya ketong jangan lancang dengan orang tua. Benar. Tapi di sisi lain beta soalnya bisa menangis. Betul. Dan itu efeknya panjang sampai saat ini. Beta soalnya bisa menangis yang terseduh. Nah, beta bisa menangis kayak begitu Kak. Orang lain kan menangisnya kan panjang gitu kan. Beta susah. Beta kalau menangis beta ketawa. Dengan cara menangis itu beta ketawa, tapi itu menangis. Karena ketika dapat pukul, soalnya bisa melawan, soalnya bisa bela diri, masuk kamar, tutup muka di bantal gintang, menangis sampai puas. Setelah itu keluar makan. Tapi itu kayak mati rasa kayak gitu. Sampai beta pernah di titik beta tawar dengan bapak. Karena bapak yang paling sering pukul kan. Nah, beta sampai pernah di titik beta tawar dengan bapak. Tawar hati. Tawar hati. Soalnya ada rasa lah. Soalnya ada rasa. Memang beta tetap hormat, tetap kayak biasa, tapi kayak ibarat kata katong tetap minum air yang tidak ada rasa, tapi memang katong tetap karena karena suatu keharusan. Benar, suatu keharusan itu, yang harus kita pernah rasa itu. Tapi seiring berjalan waktu, bertambah usia, orang tua juga bertambah usia, dong tahu bahwa zaman terus berubah. Teknologi juga terus berkembang. Nah, puji Tuhan dong juga dapat tontonan-tontonan yang juga bisa baik, bisa betul. Dan dong juga tahu bahwa ketumpu anak bisa ketemu paksa untuk seperti ini. Ternyata dia pun jalan seperti ini. Mudah-mudahan orang tua dong semua dengar dong, bye-bye dong. Bukan berarti ketong menggurui, bukan dalam artian itu, tapi paling tidak mendengar curahan hati dari anak-anak milenial yang memang jujur pola asuh harus mengikuti zaman yang memang sedang kita berada gitu loh. Dan gue senang karena setelah itu akhirnya orang tua jadi lebih santai. Lebih santai. Jadi kayak kalau ada masalah panget, dong pasti selalu pantau Ibu Story Kak. Selalu pantau Ibu Story. Jadi mereka kalau pulang tuh ya? langsung, ada rame apa nih langsung kayak gitu. Nah kan itu jadi enak ya Kak. Jadi kayak ketong bercerita pun lebih santai. Betul sekali. Lebih santai dan akhirnya soalnya ada lagi itu toxic positivity. Soalnya akan pulang jam berapa? Lu dari mana nih? Pasti lu begini. Ada kata pasti lu begini. Soalnya kayak begitu le. Paling pulang cuci tangan segala macam, masih tidur jam beribut le. Mama udah mau tidur kayak gitu. Son kayak gitu. Ataupun misalnya harus berangkat dan misalnya Soalnya sempat kasih tahu karena jam keberangkatan pada saat dong lagi tidur, it's okay do mengerti. Misalnya bisa sampai di mana, ada jalan kok berapa hari. Nah ini gitu, komunikasi yang baik yang dibangun dulu ya sama orang tua dan anak ya. Mudah-mudahan siapapun itu, baik itu orang tua, baik itu anak, dan baik itu kita punya teman-teman semua, mudah-mudahan terhindar dari yang namanya toxic positivity. Kenapa? Karena ketika ada seseorang yang meluapkan emosi dia, maka itu sah-sah saja. Ya, tanda bahwa dia manusia. Bahwa itu dia adalah manusia. Karena manusia boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa dan segala macamnya gitu kan. Justru dia takut kalau itu orang sudah ada emosi. Ya, mati rasa. Psikopat tuh sih. Mati rasa. Bisa jadi begitu. Iya, karena jujur kita juga harus sadar bahwa hidup itu tidak seindah bacotnya para kata-kata motivator enggak sih? Iya. Iya kan? Kita juga harus tahu itu. Jadi bab tua dong, tolong please jangan terlalu banyak nonton Mbak Omong sah. biar ini ya, biar nggak toksik ya. Iya, mudah-mudahan supaya kita terhindar dari yang namanya ruang lingkup yang mendekati toxic positivity. Ketong jauh dari toxic positivity dan ketong juga jangan jadi sumber toxic positivity. Benar banget. Jangan sampai menjadi pelaku dari toxic positivity itu sendiri. Nah, kita bakalan membahas lagi nih Kak ya. Kak Rifani sudah mengalami, terus juga sudah cerita juga pola asuh orang tua yang hampir mungkin nggak 100% ya sesuai dengan pola asuh yang memang
diinginkan oleh anak zaman now gitu loh. Nah, ada nggak sih tips dan trik dari Kak Rifani ini buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini masih berada di lingkungan orang-orang yang membalut nasihat-nasihat mereka dengan kata-kata positif, tapi sebenarnya itu ketika kita dengar bisa menjadi racun di dalam diri kita. Apa yang bisa Kak Rifani sampaikan nih buat teman-teman, saudara semua? Oke, sepertinya tadi panjang sekali, tapi mungkin dia lebih rangkum ya. Lebih rangkum. Yang pertama, kalau bisa, lu boleh jadi orang yang positif, tapi lu soalnya boleh paksakan apa yang menurut lu positif untuk kepada orang itu. Oh, ini positif. And then yang berikut, lebih baik memahami ketimbang menghakimi. Benar. Ya, lebih baik memahami ketimbang menghakimi. And then yang berikut adalah, kalau lu belum bisa bersikap positif atau berkata positif, sok-sok untuk paksa orang jadi positif. Karena kebanyakan orang yang nasihat atau kasih kata-kata positif kadang dong sendiri juga gagal untuk jadi orang yang positif. Ya, ini hal-hal yang simpel yang sebenarnya data kita sepanjang lebar nih Kak. And then yang berikut bahwa it's okay not to be okay. Yes. Ya. Lu soalnya harus baik-baik saja dalam ini hidup. Lu harus bisa rasakan sedih, lu harus bisa rasakan marah, lu wajar kalau rasa jijik, lu sah-sah kalau misalnya lu rasa bahagia apalagi. Tapi ini semua adalah warna-warni kehidupan yang lu soalnya bisa paksakan. Merah bagi lu adalah merah bagi orang lain. Ya. Jadi it's okay not to be okay, jalani lu pun hidup. Kalaupun lu harus jadi pendengar, jadilah pendengar yang baik. Kalaupun lu harus jadi penasihat, kasih nasihat yang sewajarnya dan semampunya lu. Jangan yang lu pun nasihat yang lu kasih, lu sendiri soalnya sanggup. Pastikan nasihat yang lu sampaikan juga lu sudah terapkan dalam hidup lu. Dan sekali. Akhirnya bisa menjadi nasihat yang benar-benar positif, bukan memaksakan untuk positif. Gitu ya. Wow, Kak Rifani. Good. Ya, mudah-mudahan semua saudara semua bisa merasakan ternyata selama kita omong dari awal sampai dengan saat ini bisa mendapatkan edukasi yang baik gitu ya. Edukasi, nggak apa-apa, menangis aja, nggak apa-apa. Nanti saya akan, nice. Langsung diterapkan ya. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman, karena bagaimanapun setiap manusia itu memiliki potensi untuk tersakiti dan disakiti gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menyadari bahwa hal-hal yang menyangkut tentang emosi seseorang itu adalah hal-hal yang wajar ya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita yang paling benar di antara orang-orang yang kalian anggap tidak benar hidupnya ya. Karena bagaimanapun setiap orang memiliki, karena Kak Andi percaya bahwa setiap orang itu adalah toksik dengan kadar mereka masing-masing. Jadi ketika kamu mendapatkan satu masalah, terima rasanya dan luapkan rasanya. After itu coba untuk bisa lebih move on lagi dan lebih mudah-mudahan optimis untuk bisa menjadi being a better version setelah kamu mengalami masalah-masalah dan emosi-emosi yang sudah kamu luapkan. So, ya saya nggak bisa ngomong stay positif, tapi saya memilih untuk stay positif dan mudah-mudahan teman-teman dengan begitu banyak emosi yang teman-teman sudah sampaikan melalui cara teman-teman, after itu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih stay positif dimanapun kalian berada. Oke? Kita jadi pionir untuk memerangi isu toxic positivity. Ya. Kak Rifani, thank you banget. Thank you banget Kak Rifani sudah mau join dengan Mbak Omong Nonstop untuk session ini, dan ada satu kabar buruk Kak Rifani. Apa itu? Saya bukan kabar. Ada dua kabar sebenarnya Kak Rifani. Ada kabar bahagia dan ada kabar duka. Pesan apa Pak Beta sih? Kak Rifani mau dengar kabar mana duluan nih? Yang buruk karena kalau yang buruk oton dengar dulu. Jadi save the best for the last gitu ya. Wow. Kak Super Cirebon kata-kata. Jadi kabar buruknya, bukan kabar buruk sih, tapi kabar dukanya adalah season 1 di episode ini menjadi episode yang terakhir Kak Rifani. Yes. Ini episode? Yes. Yang beta nih? Benar banget. Ngeri lah.
Karimani menjadi narasumber terakhir untuk di episode, karena kita udah hampir 21 episode dengan hari ini. So thank you banget buat semua saudara yang sudah senantiasa untuk menonton Mbak Omong Nonstop, yang Kak Andi ingat dari episode 1 dengan Kak Bosan, terus dilanjutin dengan Kak Tiara, terus akhirnya sampai dengan di perjalanan episode ke-21. Thanks a lot buat kalian punya support, you're kind guys, dan ya itu yang membuat Kak Andi sedih karena Kak Andi nggak main rogo-rogo lagi. Kok ini betul kok. Yes, tapi don't worry teman-teman, karena kita bakalan menyiapkan satu surprise yang bakalan lebih keren daripada season 1 itu keren. Sabar Roka, maksudnya kan tadi ketemu bahas toxic positivity ya. Iya. Biarkan B merasa sedih dong. Oh boleh, silakan. Ya. Coba kita sedih dulu, coba balik kita menangis. Oke, cukup sedihnya ya. Oke. Sekarang kita boleh bahagia. Kita boleh bahagia sekarang. Boleh. Oke. Ya, dan kabar bahagianya adalah kita bakalan punya session yang berikutnya, session 2 teman-teman, dan di session 2 ini bakalan gokil. Kalian harus nantikan trailernya, karena trailernya itu mengandung sesuatu yang membuat kalian stop Kak. Don't spill. Don't spill. Baik. Ya. Baik. Ya. Baik. Please, karena kita juga subscriber setia, penonton setia jadi. Oke. Ya. Kalau gitu, tapi jangan lupa ya, karena di session 2 itu bakalan ada kasih gitu. Ada makanya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and pastinya subscribe. Karena Mbak Omong Nonstop, sonde asal Mbak Omong. Sampai jumpa di session 2. Bye semua. Thank you.